Saya Romi Saditra, peserta Laksar CPNS Angkatan 2 Kelompok B dari Bappekom PU Wilayah 1 Medan, yang saat ini bertugas di BP2JK Aceh. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi dalam agenda 2, yaitu membangun ASN berakhlak, sebagai bagian dari komitmen kita bersama untuk menjadi aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Pada tugas 1, kami diminta untuk merancang upaya membangun budaya berakhlak dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai ASN yang profesional. Sebagai CPNS baru di BP2JK Aceh, berikut adalah tindakan nyata yang bisa saya lakukan untuk menerapkan nilai-nilai berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Saya berusaha memahami kebutuhan masyarakat dan stakeholder internal dengan cara menyambut tamu dengan ramah, memberikan informasi yang jelas dan tepat, belajar dari senior tentang standar pelayanan yang baik. Lalu selanjutnya, akuntabel. Saya bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan, mencatat, menyelesaikan tugas tepat waktu, melaporkan hasil kerja secara jujur dan transparan, mengikuti prosedur kerja yang berlaku. Lalu, kompeten. Saya terus belajar untuk meningkatkan kemampuan teknis dan administrasi, mengikuti pelatihan, dan membaca regulasi, bertanya kepada senior, mencoba memahami sistem kerja dan aplikasi yang digunakan. Lalu yang keempat, harmonis. Saya menjaga hubungan kerja yang baik dan saling menghargai, menyampaikan kerja setiap hari, menghindari konflik dan menyelesaikan masalah dengan komunikasi terbuka, serta ikut serta dalam kegiatan kebersamaan. Lalu yang selanjutnya, loyal. Saya menunjukkan komitmen terhadap tugas dan nilai organisasi dengan cara menjaga rahasia dinas. Yang kedua, untuk kebijakan pimpinan. Yang ketiga, menjaga nama baik instansi dalam di luar kantor. Lalu selanjutnya, adaptif. Saya menyesuaikan diri dengan budaya kerja dan perubahan yang ada dengan cara belajar sistem kerja baru dengan cepat, menerima masukan dengan lapangan dada, lalu menyesuaikan gaya kerja dengan tim. Lalu yang terakhir ada kolaboratif. Saya aktif bekerja sama dan berkontribusi dalam tim dengan cara membantu rekan kerja yang kesulitan, berpartisipasi diskusi dan rapat, menyampaikan ide untuk perbaikan bersama. Dalam tugas kedua, kita diajak untuk mengenali potensi, hambatan, dan cara mengatasinya dalam membangun budaya kerja yang berakhlak di lingkungan kerja BP2JK Aceh. Sebagai CPNS baru yang masih dalam masa adaptasi, penting bagi kita untuk memahami kekuatan yang bisa kita manfaatkan, tantangan yang mungkin kita hadapi, dan strategi untuk mengatasinya. Adapun di sini potensi pendukung. Yang pertama, rekan kerja yang kooperatif dan terbuka. Banyak pegawai yang bersedia membantu dan berbagi pengalaman. Ini menjadi modal penting untuk belajar dan berkembang lebih cepat. Yang kedua, bimbingan dari pegawai senior. Dengan pendekatan yang sopan dan aktif bertanya, kita mendapatkan banyak wawasan praktis dan unik. Yang ketiga, lingkungan kerja yang kondusif. Suasana kerja yang nyaman, saling menghargai, mendorong produktivitas dan semangat. Lalu yang keempat, sistem dan regulasi yang didukung. Adanya SOP, visi kerja, dan aturan yang jelas memudahkan kita dalam menjalankan tugas secara struktur dan akurat. Adapun faktor penghambat yang saya alami adalah satu, kurangnya pengalaman teknis. Kita mungkin belum terbiasa dengan tugas-tugas teknis yang spesifik, sehingga perlu waktu untuk belajar. Yang kedua, adaptasi terhadap budaya kerja yang baru. Setiap instansi memiliki budaya kerja yang berbeda. Proses penyesuaian bisa menimbulkan kebingungan di awal. Lalu yang ketiga, komunikasi yang belum efektif antar tim. Perbedaan gaya komunikasi atau kurangnya koordinasi bisa menjadi penghambat dalam menyelesaikan tugas bersama. Lalu yang keempat, tekanan dari target dan tenggat waktu. Tugas yang menumpuk dan deadline yang ketat bisa menimbulkan stres, terutama jika belum terbiasa dengan ritme kerja cepat. Nah, untuk itu perlu cara untuk mengatasinya. Adapun cara untuk mengatasinya, yang pertama adalah proaktif mencari arahan dari pegawai yang berpengalaman. Sikap proaktif menunjukkan keseriusan kita dalam belajar. Kedua, menyesuaikan pola kerja dengan sistem dan budaya yang unik. Pelajari cara kerja tim, ikuti alur yang sudah ada, dan sesuaikan ritme kerja kita agar selaras dengan. Ketiga, membangun relasi kerja yang sehat. Jalin komunikasi yang baik, terbuka dan saling menghargai. Relasi yang positif akan memudahkan kolaborasi. Lalu yang keempat, menyusun jadwal kerja yang teratur dan fokus pada tugas utama. Manajemen waktu sangat penting. Buat daftar prioritas, alokasikan waktu dengan bijak, dan fokus pada penyelesaian tugas. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini. Mari terus kita membudayakan budaya kerja berakhlak demi negeri dan rakyat Indonesia. Sampai jumpa kembali.